Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oh, bagus Nisa. Bagus Nisa. Sekarang Bapak mau bertanya. Menurut kamu bagaimana gaya membacanya Nisa? Menurut saya sedikit kurang enak, Pak. Loh, kurang enaknya di mana? Pada bait pertama, baris kedua, ketiga, dan keempat. Saya kurang kuat memahami ungkapan tersebut, Pak. Menurut kamu bagaimana Nisa? Saya ragu, Pak. Apakah Rangga sudah mengerti maksud ungkapan dalam puisi tersebut? Oh, begitu ya? Jadi selanjutnya bagaimana, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Heni. Silakan, Bu. Artistik sekali. Ruangan ini pasti bermakna. Oh, silakan duduk, Bu. Makasih. Tentu bermakna, Bu. Ini sesuai dengan ungkapan yang Ibu baru sampaikan tadi. Maksud Pak Idrus? Maaf Pak, saya kurang begitu mengerti. Begini, Ibu, maksud saya untuk menyampaikan kesan indah, menarik, nyaman, dan bernuansa seni, Ibu Heni telah mengungkapkannya dengan kata-kata bermakna dan artistik. Maaf Ibu, kalau boleh saya tebak, Ibu pasti menyukai puisi. Oh begitu. Bisa saja Pak Idrus nih. Oh ya, Pak Idrus pasti sudah tahu kan kedatangan saya ke tempat ini? Oh iya Ibu, saya sudah mengerti dan kehadiran Ibu ditunggu di sini. Kebetulan saya sedang menganalisis isi puisi bersama Rangga dan Nisa, Bu. Baiklah, kalau gitu kita mulai saja ya Pak perbincangan kita. Sebelumnya saya mulai dulu caranya ya Pak ya. Silakan Ibu. Pemirsa, selamat berjumpa kembali adik-adik siswa-siswi SMP yang menyaksikan program ini. Dalam program pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, saya ditemani oleh seorang guru bahasa Indonesia yang juga merangkap sebagai pelatih membaca puisi dan prosa, dan juga 2 orang siswa-siswi SMP, Rangga dan Nisa. Pokok pembahasan kita kali ini adalah mengenai makna ungkapan dalam puisi. Mari kita mulai. Pak Idrus, sebelum saya mulai perbincangan kita, saya ingin bertanya dulu kepada Rangga dan Nisa. Oh, silakan Ibu. Pertama saya tanyakan kepada Rangga dulu ya Pak ya. Menurut Rangga, puisi itu apa sih? Puisi yaitu karya sastra yang terdiri dari bait dan baris menggunakan persajakan, Bu. Contohnya apa enggak? Contohnya, puisi doa karya Hairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Itu tadi penggalan puisi pertama yang terdiri dari 1 bait, baris, dan bersifat sama pada akhir setiap baris, Bu. Oh begitu. Kalau menurut pendapat Nisa, puisi itu apa? Kalau menurut saya, puisi itu sama saja dengan sajak, yaitu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan perasaan pengarangnya. Maksudnya seorang penyair ingin mengungkapkan sesuatu hal yang sudah gawat tentang dirinya. Sesuatu hal yang sudah parah dan mengerikan diungkapkannya melalui kata-kata seperti racun berada di teguk pertama, membusuk ragu terasa di dada, tenggelam darah dalam nanah. Menurut Pak Idrus sendiri? Menurut saya, kedua pendapatnya benar, Bu. Hanya saja mungkin saya harus menyempurnakannya sebagai berikut.
bahwa puisi adalah merupakan bentuk karya sastra yang dibentuk dari bait dan baris yang isinya mengungkapkan perasaan penyair melalui bahasa yang indah sebagai medianya. Nah, seperti contoh puisi yang tadi dibacakan oleh Rangga dan Nisa, yang judulnya Tuhanku. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Nah, itu puisi dibentuk oleh sebuah bait yang terdiri dari 5 baris. Bagaimana Ibu? Itulah penjelasan saya. Bagaimana dengan pengertian sajak? Sajak atau sanjak? Ya, kedua-duanya. Sajak itu sama dengan rima dalam puisi, atau pengulangan bunyi atau permainan bunyi dalam sebuah puisi. Nah, sajak itu sama dengan puisi. Dulu kita mengenal puisi, tapi untuk sekarang itu tidak ada masalah tentang istilah sajak dan puisi. Sama saja. Tapi orang sekarang kan lebih banyak mengenal istilah puisi, Pak. Iya kan, Nis? Iya, betul. Loh, kenapa? Tentu saja. Mana ada kita dengar selama ini lomba membaca sajak. Yang ada juga lomba membaca puisi. Iya. Selanjutnya, sesuai dengan topik perbincangan kita, saya ingin bertanya mengenai ungkapan dan maknanya dalam puisi. Pak Idrus, apa sih pengertian ungkapan itu? Baiklah Bu, saya akan menjelaskan. Ungkapan itu memiliki pengertian sesuatu atau apa saja yang disampaikan seseorang, ya berupa perasaan hati, melalui peribahasa atau kata-kata yang bermakna khusus. Ya, bukan makna sebenarnya maksudnya. Nah, contoh ungkapan dalam kehidupan sehari-hari yang kita kenal itu banyak sekali, seperti pasang surut, kambing hitam, darah tinggi, mulut berbisa, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan contoh ungkapan dalam puisi misalnya, Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Bagaimana Bu? Nah, sekarang bila Anda mendengar, membaca, dan menyimak penggalan puisi tadi, timbul pertanyaan, apa yang ada di benak Anda? Sepertinya kepasrahan diri terhadap Tuhannya ya, Pak. Lantas, apakah kepasrahan diri terhadap Tuhan itu disampaikan dengan pernyataan, Tuhan, aku pasrahkan diriku? Ya tidak dong, Pak. Kepasrahan itu disampaikan melalui bentuk pernyataan yang tidak sebenarnya. Di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Nah, itulah yang dimaksud ungkapan perasaan penyair yang dinyatakan melalui bentuk kata-kata atau kelompok kata bermakna khusus, atau sering disebut sampingan. Baiklah Pak Idrus, saya tunda sejenak perbincangan kita. Pemirsa, siswa-siswi SMP yang menyaksikan program ini, sebelum kita melanjutkan pembahasan topik ini, ada baiknya saya simpulkan dahulu perbincangan awal tadi. Puisi mempunyai pengertian sebuah karya sastra yang terbentuk atas bait, baris, dan berisi ungkapan perasaan penyairnya melalui kata-kata atau diksi yang indah. Istilah puisi sama dengan sajak. Istilah sajak memiliki pengertian rima atau pengulangan bunyi atau permainan bunyi. Ungkapan memiliki pengertian sesuatu atau apa saja yang disampaikan seseorang berupa perasaan hati melalui perubahan atau kata-kata yang bermakna khusus atau bukan makna sebenarnya. Contoh ungkapan dalam bentuk peribahasa adalah mulut manis, keras kepala, tak ada gading yang tak retak, dan sebagainya. Contoh ungkapan dan maknanya dalam puisi atau ungkapan perasaan hati, kaulah kandil gemerlap. Tuhan diungkapkan sebagai cahaya yang menerangi jalan hidupnya.
Di pintumu aku mengetuk, kembali ke jalan Tuhan. Aku tidak bisa berpaling, kepasrahan terhadap Tuhan. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ketidakpedulian terhadap apa dan siapapun, dan sebagainya. Pak Idrus, kita telah pahami pengertian puisi, sajak, dan ungkapan beserta contohnya. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan, bagaimana pemakaian ungkapan secara lisan dalam kehidupan sehari-hari dan pemakaiannya secara tertulis dalam sebuah puisi? Bila dilihat pemakaiannya secara lisan dalam kehidupan sehari-hari, ungkapan itu lebih banyak dipakai oleh masyarakat yang terpelajar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Mengapa demikian? Karena pada umumnya masih banyak masyarakat yang tidak memakai arti dan ungkapan itu sendiri. Secara tertulis, ungkapan dalam puisi itu lebih banyak digunakan. Mengapa demikian? Penyair lebih suka menyampaikan curahan perasaannya yang tersirat karena dianggap lebih bermakna atau lebih dalam atau lebih kuat maknanya. Maaf Pak, penggunaan ungkapan dalam sehari-hari itu ada tidak sih Pak manfaatnya? Jelas ada dong, enggak. Boleh saya menjawab pertanyaan Rangga, Pak? Ya, silakan Nis. Manfaat ungkapan dalam kehidupan sehari-hari adalah: pertama, untuk memperhalus bahasa penyampaian secara tidak langsung yang mungkin dapat menyakiti perasaan orang lain. Kedua, untuk merendahkan diri. Contoh, ya saya kan hanya anak bawang. Ketiga, untuk mengatasi rasa malu, untuk berterus terang mengatakan maksud. Contohnya, pucuk dicinta ulang pun tiba. Keempat, untuk memberi semangat. Contohnya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan sebagainya. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Ya, memang banyak manfaatnya. Dan itu tergantung dari maksudnya. Oh, begitu ya Pak? Iya. Bagaimana kalau Rangga membacakan puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku? Tapi Rangga, sebelum kamu bacakan dengan teknik dan penampilan, ada baiknya kamu pahami dulu isi puisi dan maknanya. Baik Pak. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Bagus sekali Rangga. Sekarang saya akan coba menentukan ungkapan-ungkapan yang terkandung dalam puisi tersebut, Pak. Oh ya, silakan. Pada bait pertama saya temukan ungkapan kalau sampai waktuku. Pada bait kedua lagi saya temukan ungkapan aku ini binatang jalang, dari kumpulan yang terbuang. Dan pada bait ketiganya lagi saya temukan biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Dan pada bait kelima saya temukan ungkapan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, itulah ungkapan-ungkapan yang dapat saya temukan. Saya pikir ungkapan-ungkapan itu tergambar pada setiap baris dan baitnya, Pak. Kalau menurut saya dibedakan atas maknanya, Pak. Ada yang bermakna khusus atau makna sampingan, dan ada juga ungkapan yang bermakna sebenarnya atau lugas. Contohnya, ku tak mau seorang kan merayu, tidak juga kau. Bukan, menurut saya kalimat-kalimat dalam puisi tersebut bermaknakan khusus semuanya. Jadi kalimat dalam puisi tersebut menggunakan makna sampingan. Wah, kalian jadi berdebat. Tapi bagus deh, Ibu suka itu. Kalian betul-betul hebat. Berarti saya tidak salah membimbing mereka, menggembleng mereka di bidang sastra ini, ya kan Bu? Wah, benar-benar hebat.
Saya sungguh takjub dan kagum Pak Idrus. Alangkah bahagianya dan bangganya bila adik-adik di rumah juga dapat melakukan hal yang demikian. Sayang waktu perbincangan kita singkat sekali, hingga terpaksa kita sudahi dulu perbincangan ini. Tetapi akan saya ulas sedikit isi perbincangan tadi. Makna ungkapan dalam puisi dapat dianalisis atau diinterpretasikan berdasarkan pertama, makna lugas atau sebenarnya, dan makna ungkapan atau khusus kalimat demi kalimat dalam bait puisi. Kedua, makna utuh atau makna keseluruhan dalam sebuah puisi. Demikian pemirsa dan adik-adik siswa-siswi SMP yang menyaksikan program ini. Belajarlah di rumah dan coba analisis sebuah puisi Chairil Anwar atau penyair lainnya. Terima kasih Pak Idrus atas penjelasannya, dan terima kasih Rangga dan Nisa atas peran sertanya.